Gen Sagopi seri 189 Rarasati Rabi. Ketika mereka melihat Ibu Suri dan Sang Permaisuri, mereka memberi hormat yang tulus. Di belakangnya mereka telah mengenal Dewi Woro Sumbodro sebagai putri bungsu Prabu Basudewa. Sedangkan gadis di sampingnya, mereka belum mengenalnya. Ia seorang gadis yang cantik, jelita, serta ramah kepada setiap orang yang menyambutnya. Ternyata masih banyak perjaka yang mengikuti kereta itu demi mendapat lambaian tangan dari Rarasati. Tak jarang mereka meneriakkan namanya, Rarasati. Dan yang lain tak mau kalah, Rarasati, Rarasati, sambil melambai-lambaikan tangannya agar mendapat perhatian. Rarasati dengan senang hati membalas sapaan mereka. Lebih ke belakang lagi, Basukarno masih selalu mengikuti kereta yang dinaiki oleh Dewi Surtikanti. Semakin lama mereka sering beradu pandang. Dewi Banowati yang ada di sampingnya menggodanya. "Hayo, Kang Mbok jatuh hati ya." Bukan jawaban yang diterima oleh Dewi Banowati, namun cubitan yang tidak segera dilepaskan. "Aduh sakit, Kang Mbok," jerit Banowati. "Tetapi dia ganteng juga kok, mirip sekali dengan Pangeran Harjuno," puji Dewi Banowati. Barulah cubitan Dewi Surtikanti dilepaskannya. Basukarno yang melihat candaan kakak beradik itu hanya tersenyum. Ia yakin candaan itu terkait dengan dirinya. Ketika ekor barisan kirap baru saja meninggalkan alun-alun, Bregodo Lombok Abang dan Bregodo Kartikoseto telah sampai di alun-alun masuk dari ujung jalan yang lain. Demikian juga Prabu Baladewa dengan Gajah Puspodento. Prabu Baladewa dan para kerabat kerajaan langsung memasuki istana. Sedangkan yang lain masih ada yang di alun-alun. Yang lainnya ke tempat penginapan yang telah disediakan. Matahari mulai tenggelam. Kini seluruh peserta kirap telah sampai di alun-alun. Sebagian besar ingin segera beristirahat karena terlalu capek. Namun tak sedikit yang masih bertahan di alun-alun. Mereka semua bergembira dan puas telah menjadi bagian dari peristiwa langka tersebut. Mereka masih membicarakan peristiwa beberapa waktu yang lalu. Di tempat ini terjadi adu jago dan tewasnya Dityo Suratimontro dan Kongsodewo. Kini terjadi yang sebaliknya, pesta pernikahan dan wisudonoto. Seluruh kawula Mandura merasa bergembira dan bangga kepada raja mereka dan kepada negerinya. Pesta besar negeri Mandura telah usai. Sebagian besar tamu undangan telah sampai dan kembali ke negeri masing-masing. Demikian juga Prabu Salyontoko dan seluruh keluarga dari Mondoroko. Namun sampai saat itu Raden Burisrawa tidak tampak batang hidungnya. Dewi Setyawati gelisah memikirkan anak keempatnya itu. Demikian juga Dewi Banowati. Ia merasa menyesal karena pada saat terakhir ia berbicara keras kepada adiknya itu. Tidak ada yang tahu Burisrawa pergi kemana. Perjalanan mereka telah jauh meninggalkan negeri Monduro. Di belakang mereka ada seorang penunggang kuda yang seolah selalu mengikutinya. Dewi Surtikanti tak pangling kepada orang itu.
Dialah yang selalu beradu pandang ketika kirap berlangsung. Dewi Banowati pun memperhatikan orang itu. Ia selalu memperhatikan kakaknya Dewi Surtikanti. Suatu saat Dewi Banowati pura-pura berdehem. Patuk-patuk kecil menggoda kakaknya. Di tempat yang lain, ternyata ada beberapa perjaka yang melepaskan dari rombongan negerinya atau daerah asalnya. Bahkan ada pula putra mahkota dari negeri yang kecil tidak langsung pulang. Ada pula para putra bupati dan nayoko projo di negeri Manduro sendiri. Mereka ingin mengetahui kademangan Widoro Kandang yang banyak menjadi pembicaraan orang. Walau sesungguhnya mereka ingin mengetahui tempat asal Rarasati. Suatu saat mereka ingin melamar gadis itu. Mereka tidak akan malu walaupun Rarasati hanyalah anak seorang Demang. Bersambung. Berbanggalah terhadap negerinya sendiri. Seperti aku bangga terhadap negeriku Indonesiaku.